Zalim yang paling besar adalah asyirku, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah al-kadzib. Al-kadzib ini adalah dusta. Kemudian yang kelima, kasratul ma'asi, banyak berbuat maksiat. Nah, jadi ada 5 macam, itu adalah maradus syahwat, penyakit syahwat. Nah, ini termasuk juga dalam golongan al-maghdu alaihim. Al-maghdu alaihim artinya adalah yang dimurkai Allah, ya. Nah, bagaimana caranya untuk meninggalkan ini semua? Itu kita harus melakukan mujahadah, ya. Harus melakukan mujahadah. Allah berfirman, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, asal kita melakukan mujahadah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk, ya, jalan, ya, asal kita mujahadah, ya. Nah, itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kata-kata ada di situ, ada huruf la. Nah, lanahdiyannahum. Dan nunnya di situ ada lagi tandanya, nun itu ada tasdid. Namanya nunun niswah. Artinya itu di situ adalah bentuk-bentuk kata kepastian. Kata kepastian, ya, bentuk-bentuk kata kepastian. Jadi kalau kita sudah mau mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian pada malam hari ini kita masuk penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua adalah maradus syubhat, penyakit ragu-ragu. Nah, penyakit ragu-ragu ini ada 4 macam. Yang pertama adalah al-jahlu, yaitu bodoh. Yang kedua al-irtibat, ragu, ya. Kemudian yang keempat al-inhiraf. Al-inhiraf artinya adalah menyimpang. Kemudian yang keempat adalah al-ghaflah, ya. Yang ketiga itu penyakit syubhat. Yang pertama al-jahlu, ya. Yang kedua al-irtiyab. Al-irtiyab tadi apa namanya, Pak? Al-irtiyab, ragu. Kemudian yang ketiga inhiraf, al-inhiraf, menyimpang. Kemudian yang keempat adalah al-ghaflah, lalai, ya. Nah, kelompok ini juga masuk nanti ad-dhalun, ya. Kelompok yang tersesat. Bagaimana menanggulanginya? Maka kita harus menanggulanginya dengan ilmu, ya. Kita harus belajar, ya. Man salakatarikan
yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Ya. Barang siapa man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Jadi apabila kita sudah mau berangkat belajar mencari ilmu pengetahuan, maka kita yakini nanti Allah akan memberikan suatu jalan untuk kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat ayat Al-Quran tentang al-jahlu, bodoh, ya. Surah 39 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablika la in asyrakta liyahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, di situ Allah beri ada juga tadi kata la dan nunun niswah, ya. Apa artinya tadi Pak? Kalau la dan ada nunun niswah tadi kata bentuk-bentuk kata kepastian, ya. Nah, coba mari kita lihat artinya, ya. Walaqad, dan sesungguhnya uhiya telah diwahyukan ilaika kepada kamu wa ilal ladzina min qablika dan kepada orang-orang sebelum kamu. La in asyrakta, sungguh atau jika kamu mempersekutukan Tuhan. Nah, ingat ya Pak ya, mempersekutukan Tuhan, layah batanna. Nah, tadi kan ini jawabannya ya, niscaya akan hapuslah amaluka, amalmu, dan dan la takunanna, tentulah kamu termasuk minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Nah, jadi ini kalau kita bodoh, ya, jadi ingat ya, kalau kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka amal kita itu semuanya habis. Ya. Jadi perlu kita jaga. Perlu sekali kita jaga. Nah, caranya bagaimana menjaganya? Berarti kita belajar. Belajar, ya. Nah, kita tuh kadang-kadang ulun mendengar kadang-kadang kan kayak disepelekan gitu. Nah, hal-hal yang kemusyrikan yang kecil kadang dianggap kecil. Contoh yang dianggap kecil itu yang sering itu adalah adat istiadat. Adat istiadat. Adat istiadat itu sebenarnya ada dua. Ada yang benar dan ada yang salah. Nah, adat istiadat yang salah, yang menyimpang, yang sekiranya itu akan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus kita tinggalkan, karena akan hapus amal kita, ya. Ulun hari ini nonton
di IKN tuh apa namanya untuk pembersihan gitu istilahnya, bahasanya untuk pembersihan, ritual pembersihan. 17 Agustus. Iya. Ini di acaranya tadi kan, acara ritualnya tadi tanggal berapa? Tanggal 16 Mei kah? Tanggal 10 Mei kah? Sudah lewat. Sudah, baru aja, udah lewat memang barunya. Pembersihan di sana. Pembersihan istilahnya pembersihan lokasi IKN itu dengan ritual. Jadi ritualnya itu mereka ritualnya 10 suku Dayak. Nah, suku Dayak itu kan ada yang Islam, ada yang nggak Islam, cuma tercampur. Jadi ritualnya tuh nyembelih babi lawan menyembelih hadangan. Nah, nah bagi mereka kan modelnya model biasa gitu nah. Model biasa. Tapi kalau memang mereka yang masih animis, ya memang itu kan pekerjaan mereka. Tetapi bagi kita itu menurut kita salah. Syirik hukumnya. Tapi itu oleh pemerintah kayaknya diangkat gitu ya. Model kayak dilestarikan gitu nah. Lestarikan. Disatukan. Nah. Pariwisata itu. Iya. Nah, coba kita lihat lebih apa namanya? Lebih spesifik gitu ya. Coba kita lihat ayat Al-Qur'an tentang kebodohan ini lebih spesifik. Kita lihat surat ke-17 ayat 36. Surat ke-17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Nah, wala taqfu, dan janganlah kamu mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, ya, apa yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Tadi kan tentang yang macam-macam ritual orang tadi, kita kan ada ilmunya. Kalau nggak itu tolak, nah jangan kita ikuti. Nah, ini nanti yang akan menghalangi kita untuk ma'rifah kepada Allah. Menghalangi kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah memastikan inna sam'a, yang pertama dulu. Sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad. Nah, fuad ini perpaduan antara otak dan jiwa, jadi hati ya. Nah, itu fuad ya. Jadi, dan kullu ulaika, dan setiap yang demikian itu ya, semuanya itu kullu. Nah, kullu ini semua, ulaika, kullu ulaika, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulan itu dimintai pertanggungjawaban, mas'ulan. Kana anhu mas'ulan. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi kita nanti akan ditanya ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita juga mengatakan lah, kita ini ikut lasar orang Bukhari jadi ya, kalau sering kan mengucapkan demikian ya.
Ini kan laser orang Bahari, artinya kan harus diikuti. Iya. Iya, harus ikuti turun temurun. Dia tadi mengatakan kepala tokoh adatnya tadi saya dengar tuh mengatakan, ini kami kada merubah-rubah ajarnya. Ini pang kam harus digawi mulai nenek moyang dulu sampai hari ini. Jadi kalau mau melakukan sesuatu harus melakukan pembersihan tadi menurut dia, menurut agama dia, ya. Jadi kan mau pembersihannya supaya jangan diganggu, supaya dilindungi. Tapi dia tadi kan saya dengar supaya dilindungi oleh Allah, ya kan? Berarti non muslim ya. Berarti ini orang ini kemungkinan animis tapi berbaur dengan agama Kristen, ya. Allah dan roh-roh nenek moyang. Ya, jadi bercampur ya. Jadi ini kemungkinan ke TV-nya itu adalah Kristen. Tapi dia masih percaya dengan roh-roh nenek moyang. Nah. Jadi ada 10 kepala adat tadi saya lihat anunya. Memang di Kalimantan ini kan ada Bedayu, ada Menyan, Maanyan, ada macam-macam ya, ada semua anunya pak bagian-bagian suku itu, suku istilahnya, suku Dayak itu. Kenyah, Bedayu, Bekumpai, campuran juga ada yang Islam, ada yang tidak gitu nah. Nah, jadi kebodohan harus kita lawan nanti dengan ilmu. Nah, yang selanjutnya al-irtiyab. Al-irtiyab ini ragu. Nah, coba kita lihat ayat Al-Qur'an 22 ayat 55. Surah 22, surah Al-Hajj ayat 55. Artinya ya, dan senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya, mereka tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Nah ini dan orang ini kan banyak nih yang sudah menyatakan syahadah sekalipun ini masih banyak ragu-ragu terhadap Al-Quran. Padahal perintahnya kan kita tidak boleh ragu-ragu dalam surah Al-Baqarah. Apa begini dalam Al-Baqarah itu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Karena yakin bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi kalau sudah mengucapkan syahadah, jadi orang yang beriman, jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu lagi, ya. Nah, tetapi bagi orang-orang kafir masih dia dalam raguan. Nah, raguan. Bagaimana juga untuk supaya jangan kita nih, supaya kita betul-betul yakin? Ya tentu juga alatnya kita harus belajar supaya kita yakin. Jadi kita harus belajar, ya. Nah kalau tidak belajar nanti akan menjadi orang yang sesat, terus-menerus jadi orang sesat. Nah kemudian yang ketiga, al-inhiraf, menyimpang.
Coba kita lihat, sudah lihat Bu, Pak, surat ke-5 ayat 13 Al-Maidah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Nah, tetapi karena mereka melanggar janjinya, ya, melanggar janji, ya. Nah, di sini ada kata-katanya la'annahum. Nah, la'annahum, kami kutuki mereka. Nah, dikutuk mereka. Apa saja kutukannya? Kutukannya apa saja? Coba kita lihat ya. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ini kutukan yang pertama. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Nah. Ini yang pertama kutukannya. Yang kedua apa Pak? Kutukannya yang kedua. Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Maksudnya apa tuh Pak? Artinya ini firman Allah tuh dia terjemahkan, dia ambil sesuai dengan selera mereka. Jadi kata-katanya bisa dirubah-rubahnya, diputar balikannya, ya, diputar balikannya. Nah, kadang ditambahinya, kadang dikuranginya. Kadang ditambah, kadang dikurangi. Karena ini kelompok ad-dhalun. Terkenal di dalam surah Al-Fatihah, sebenarnya ada membaca baca tafsir surah Al-Fatihah. Pengertian ad-dhalun itu siapa? Orang yang sesat. Siapa orangnya? Dikatakan Allah ad-dhalun itu adalah orang Nasrani. Ya, orang Nasrani. Sedangkan orang yang al-maghdubi alaihim siapa orangnya? Orang Yahudi, ya. Kalau orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai Allah karena dia punya kitab tapi dia tidak mau melaksanakan. Sedangkan Nasrani punya kitab tapi dirubahnya. Nah, itu. Ini ya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, ya. Jadi sengaja dia melupakan kada mengingat, ya. Ya, sebenarnya kan para ruhban dulu tuh kan tahu aja, tapi kan dia tidak mau dia. Ya, karena dia lupakan. Mereka sengaja melupakan dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Tapi orang kita pun adalah juga kayak itu. Ada juga, banyak juga. Ya. Ya, kadang lama lagi. Nah. Nah, lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita wala tazalu tattali'u ala khainatim minhum illa qalilam minhum, ya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Nah, ya banyak
Jadi kan nanti kan kita melihat. Nanti kita bisa mengambil sikap nanti selanjutnya. Kita melihat mereka banyak, ya mereka terbagi dua. Tapi yang lebih banyak itu adalah yang pengkhianat. Nah, kada pengkhianat sedikit. Nah, jadi kita wajar-wajar aja melihat situasi hari ini nih, kita sih wajar-wajar aja melihat. Jadi yang banyak itu adalah para pengkhianat. Ya. Nah, yang mau menjadi orang yang benar, yang betul-betul ma'rifah kepada Allah hanya sedikit. Ya. Sedikit. Nah, tetapi bagaimana kita mengambil sikap ya? Mengambil sikap. Fa'fu anhum waspah. Karena sifatnya kita ini kan orang-orang dakwah nih, orang-orang yang melakukan dakwah. Karena sikap kita melakukan dakwah, ya, kita sebagai dai, sebagai pendakwah, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama dulu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Dan biarkan mereka waspah. Artinya kita nih berlapang dada. Nah, kita berlapang dada, maafkan, dan kita berlapang dada. Artinya kita tetap akan melakukan dakwah. Tetap kita melakukan dakwah, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, ini kan kita diberikan nanti titel oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titel kita apa di sini? Al-Muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita apa yang kita lakukan tadi sehingga Allah memberikan gelar kepada kita Al-Muhsinin? Apa tadi? Fa'fu anhum waspah. Menjadikan memaafkan dan berlapang dada. Nah, memaafkan dan berlapang dada. Nah, tapi kita bagaimana upaya mengatur strategi agar nanti mudah-mudahan mereka jangan jadi pengkhianat lagi. Dia mau bertobat. Karena kalau mereka tidak mau bertobat, apa yang dikatakan Allah tadi di atas? La'annahum. Ya, waja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Ini, nah kalau mereka tidak mau, ya, kalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya dijadikan keras. Nah, jadi tapi ini juga jadi pelajaran bagi kita. Jadi pelajaran bagi kita. Jadi kita sekali-kali jangan sampai melakukan mendebat ayat Allah. Mendebat ayat Allah untuk melanggar janji. Artinya untuk tidak mengikuti. Tidak mau sami'na wa ata'na. Harusnya kita sami'na wa ata'na. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, ya, agar kita ini selalu dilembutkan hati kita dan kita tidak menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, ya. Kalau kita melanggar nanti, artinya, kada sesuai, ya, kan banyak orang gitu ya, kada sesuai ayat ini dengan situasi kita hari ini, kan kayak itu banyak orang mengatakan demikian. Padahal apapun ayat Allah itu pasti sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Tidak mau tidak sesuai. Hanya manusianya yang tidak mau menyesuaikan, ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang keempat, al-ghaflah, ya, al-ghaflah. Nah, al-ghaflah. Al-ghaflah ini adalah
lalai. Ya, ini ayatnya populer sudah nih. Surat ke-7 ayat 179. Ya, yang sangat erat sekali kaitannya dengan ayat yang ayat surat 39 65 tadi. Ya, atau 17:36 tadi. Ya, ini yang al-jahlu ini. Nah, di sini al-ghaflah di sini adalah menyatakan bahwa kita itu sebenarnya sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lalai. Ya. Ya, kita lalai. Ayat 176 ya Pak yang yang perjanjian gitu itu. Ya. Bukan 176 ya, yang kalau yang lalai tadi kan memang ayat 179. Nah, kita melakukan perjanjian dengan Allah surat 7 ayat 172 kah? Yang kita melakukan janji di alam roh. Di alam roh apa tuh Pak? Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari surga. Iya, ayat 1 berapa tuh? Ayat 172. Ya. Ayat 172. Coba kita lihat ayat 172 dulu. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, benar bukankah aku ini Tuhanmu, alastu birabbikum. Qalu, mereka menjawab, syahidna, betul engkau Tuhan kami. Ya. Jadi di sini tidak menggunakan kata na'am, tapi menggunakan kata bala. Ya, betul gitu ya. Kalau na'am tuh hanya artinya ya, gitu. Tapi kalau sudah bala, betul gitu ya. Ya, ya statementnya lebih kuat ya. Kami kami menjadi saksi. Nah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat 79 tadi. Ya, 179. Nah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum kulubun, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Lahum kulubun layab kahuna biha. Walahum a'yunun, dan mereka mempunyai mata la yubsiruna biha. Ya, tapi dia tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka itu mempunyai apalagi itu Pak? Mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Artinya nih dia punya hati, punya mata, punya telinga ya. Nah, hati, mata, telinga itu salah satu sarana untuk kita belajar. Kalau orang tuh tidak punya hati ya, maka orang itu namanya gila. Kalau orang tidak punya mata, orang itu buta, tunanitra. Kalau orang tidak punya telinga, bisu, tunarungu. Kalau apa nang gila itu tunan apa?
Nah, sedangkan kita ini kan lengkap nih. Diberikan hati, akal pikiran ya. Kita diberikan mata, diberikan telinga. Nah, lengkap. Digunakan untuk apa? La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Apa yang kita gunakan? Kita belajar. Nah, kita belajar. Apabila tidak mau, ini Allah mencela. Kata-kata Allah mencela. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Nah, dikatakan Allah binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, karena mereka itu apa? Mereka itu adalah orang yang lalai. Apa maksudnya yang lalai tadi? Kadang mau belajar, kadang mau belajar ya. Iya, karena dia sudah merasa paling benar ya. Nah, jadi ingat-ingat ya kita ya, kalau kita tidak mau jadi orang yang sesat, maka kita harus belajar. Nah, kalau kita sudah bisa menanggulangi ini dengan baik, menanggulanginya dengan apa, Pak? Menanggulanginya dengan belajar. Kalau kita tidak menanggulanginya dengan belajar, maka kita tetap menjadi orang yang sesat. Orang yang sesat berarti orang yang tidak bisa mengenal Allah dengan bagus. Ya, mengenal Allah. Nanti pada pertemuan kita yang akan datang minggu depan, kita akan masuk ke materi nanti, materi mengenal ya kita akan mempelajari al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Nah,